memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Zifaul Umam, NPM 2201060025, program studi Tradisi Matematika B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan real pada mata kuliah kalkulus diferensial. Jadi bilangan real itu sering banget ya kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Terus apa sih bilangan real itu? Jadi bilangan real itu merupakan gabungan dari bilangan rasional dan juga bilangan irasional ya teman-teman. Dalam sebuah sistem bilangan real itu ada beberapa himpunan bilangan yang mencakup di dalamnya. Jadi yang pertama itu ada himpunan bilangan asli yang biasa dinotasikan dengan huruf N, di mana anggotanya itu dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan himpunan bilangan asli ini merupakan himpunan yang paling kecil di dalam sistem himpunan bilangan real ya teman-teman. Terus yang kedua ada himpunan bilangan bulat yang biasanya dinotasikan dengan huruf Z, di mana anggotanya itu ada bilangan negatif, ada 0 dan juga bilangan positif ya teman-teman. Dan yang ketiga ada himpunan bilangan rasional yang seringkali dinotasikan dengan huruf Q. Jadi anggotanya itu adalah A per B, di mana B bukan sama dengan 0 dan AB merupakan bilangan bulat. Lalu yang keempat ada himpunan bilangan rasional yang seringkali dinotasikan dengan huruf I. Dan kemudian yang terakhir yang merupakan himpunan paling besar yang mencakup seluruh himpunan bilangan lainnya, yaitu himpunan bilangan real, seringkali dinotasikan dengan huruf R, di mana anggotanya itu merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan juga himpunan bilangan irasional. Kemudian himpunan-himpunan ini bisa kita tulis menggunakan garis yang disebut sebagai garis bilangan real. Yang pertama ada himpunan bilangan asli ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, yang mana 1, 2, 3 merupakan himpunan bilangan asli. Lalu ada himpunan bilangan bulat, itu ada min 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan rasional teman-teman, ini ada 1 per 2. Kemudian ada himpunan irasional, ini ada akar 2. Terus bang, itu kalau ada garis vertikal itu apa bang? Jadi garis vertikal ini namanya interval ya teman-teman, digunakan untuk mempartisi sebagian dari garis bilangan real. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai interval. Jadi interval ini ada beberapa jenis ya teman-teman, berdasarkan yang pertama ini ada penulisan himpunan, terus ada dalam garis bilangan atau grafiknya teman-teman, terus yang ketiga ada penulisan interval atau selang. Yang pertama ada himpunan X, di mana X lebih besar daripada A dan X lebih kecil dari B, sehingga dalam bentuk grafik dituliskan seperti ini ya teman-teman. Titik A dan titik B, tengah-tengahnya itu diarsir ya teman-teman. Maka bagian yang diarsir itu merupakan anggota dari himpunan tersebut. Untuk penulisan intervalnya atau selangnya itu dari A sampai B, di mana selang ini merupakan selang terbuka. Lalu yang kedua ada himpunan X, di mana X lebih besar sama dengan A dan X lebih besar sama dengan B. Dan garis bilangannya hampir sama ya teman-teman dengan yang pertama. Tapi pada himpunan kali ini anggota A dan B itu termasuk ke dalam anggotanya ya teman-teman. Dan untuk penulisan intervalnya itu dari A sampai B, di mana interval tersebut merupakan interval tertutup. Yang ketiga ada himpunan X, di mana X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil dari B. Jadi selangnya ini seperti ini ya teman-teman. Pada titik A nya itu terdapat titik hitam yang menandakan A juga bisa menjadi anggota. Namun pada titik B
pada bagian B ini tidak, karena B tidak termasuk dalam anggota. Lalu penulisan intervalnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian A itu menggunakan kurung siku dan B menggunakan kurung biasa. Jadi yang seperti ini itu dinamakan interval setengah terbuka. Kemudian ada himpunan X, di mana X lebih besar dari B. Jadi untuk dalam grafiknya ini seperti ini ya teman-teman. Karena titik A tidak diketahui, maka nilai dari A itu karena tinggi ke kiri ya teman-teman, jadi nilainya negatif tak hingga. Kemudian B ini tidak termasuk dalam anggota himpunan. Jadi untuk penulisan intervalnya seperti ini ya teman-teman, dari negatif tak hingga sampai ke B. Kemudian ada himpunan X, di mana X lebih besar sama dengan B. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya teman-teman. Untuk nilai A nya kita tidak diketahui, sehingga nilai A nya itu negatif tak hingga, dan B nya ini bisa saja menjadi anggota dari himpunan tersebut. Terus ada himpunan X, di mana X besar daripada A. Ini sama ya teman-teman dengan yang sebelumnya, tapi ini hanya terbalik ya teman-teman. Dan yang terakhir ada himpunan bilangan real, yang mana garis bilangannya ini dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, dinotasikan sebagai negatif tak hingga sampai tak hingga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.